Hai semuanya, jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang apa itu Artificial Intelligence serta kaitannya dengan salah satu film Hollywood, yaitu Mission Impossible Ghost Protocol. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami adalah kumpulan mahasiswa dari Universitas Atmajaya Yogyakarta dari Prodi Informatika mata kuliah kecerdasan buatan Artificial Intelligence. Maka dari itu kami akan menjelaskan tentang Artificial Intelligence di dalam suatu film yaitu Mission Impossible Ghost Protocol. Sebelumnya mari kita bahas dulu filmnya. Film ini memiliki cerita bahwasannya ada satu agen yang ingin menyelesaikan misinya dan dibantu oleh berbagai alat yang sangat-sangat canggih yang menurut kami futuristik serta mengandung prinsip dari Artificial Intelligence. Salah satu scene-nya adalah ketika seorang agen ingin mencari musuhnya dengan menggunakan sebuah kontak lens yang men-scan seluruh wajah yang ada di depannya serta menetapkan satu target dengan wajah yang sangat berbeda dari yang lainnya serta memiliki keunikan tersendiri. Kontak lens ini bisa men-scan wajah-wajah tersebut dan menemukan targetnya sendiri secara otomatis. Menurut kami ini sangat menggunakan prinsip dari Artificial Intelligence yaitu Knowledge Engineering serta Visual Pattern Recognition. Sebelum kita masuk lebih dalam, ada baiknya kita mengetahui lebih dahulu apa itu Artificial Intelligence. Artificial Intelligence sendiri seperti namanya kecerdasan buatan yang diartikan sebagai kecerdasan yang dibuat atau yang dimasukkan ke dalam komputer. Kecerdasan ini tidak hanya dimasukkan saja tetapi memiliki output juga untuk membantu manusia itu sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwasanya kecerdasan buatan adalah pikiran manusia yang dimasukkan ke dalam komputer untuk menyelesaikan suatu masalah yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Tetapi ada juga pengertian lain dari Rich and Kings tahun 1991 yang mengatakan bahwa Artificial Intelligence itu sebenarnya adalah prodi yang mempelajari bahwasannya komputer dapat melakukan sesuatu lebih baik dari manusia. Mungkin terdengar agak sedikit robotik, tapi kalau kita telah dengan baik, bahwasannya kalimat ini ada benarnya. Karena komputer itu memiliki tingkat fokus yang jauh lebih tinggi, mereka punya kestabilan, sehingga hasil yang dihasilkan tentu akan jauh lebih presisi dan lebih baik daripada manusia mengerjakan dengan cara manual. Lalu ada pengertian selanjutnya dari Ensiklopedia Britannica yang mengatakan bahwasannya Artificial Intelligence itu sebenarnya adalah cara dari komputer tersebut untuk mempresentasikan apa yang telah dimasukkan ke dalamnya melalui simbol-simbol serta dengan metode heuristik. Jadi seperti memasukkan pikiran manusia ke dalam suatu komputer dengan diterjemahkan dengan berbagai simbol yang akan menyelesaikan suatu masalah yang telah ditujukan sebelumnya. Dari ketiga pengertian tersebut tentu kita memiliki beberapa pengertian yang sedikit berbeda antara Artificial Intelligence satu dan yang lainnya. Tetapi secara output atau secara hasil, secara fungsi mereka memiliki fungsi yang relatif sama. Yang pertama ada membuat komputer menjadi lebih cerdas agar mengerti apa itu kecerdasan. Dan yang kedua membuat komputer menjadi bisa menyelesaikan suatu masalah atau bisa bermanfaat bagi manusia. Demikian pengertian Artificial Intelligence dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Baiklah, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai cabang dari AI yaitu Knowledge Representation. Knowledge Representation adalah salah satu cabang dari AI yang menggambarkan representasi pengetahuan manusia dan bagaimana pengetahuan ini dapat ikut berkontribusi dalam kecerdasan buatan. Kemudian, cara kerja dari Knowledge Representation sendiri adalah dengan memahami atau mengadopsi perilaku manusia melalui pengetahuannya. Kemudian, berdasarkan dari penyataan tadi, knowledge representation ini sangat berkaitan erat dengan pengetahuan dari manusia. Pengetahuan-pengetahuan ini digunakan AI untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah dalam kehidupan manusia dengan memahami dan menilai bagaimana manusia akan memecahkan masalahnya sendiri. Manusia akan mentransfer pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya kepada AI, dan AI akan menyimpan pengetahuan-pengetahuan tersebut serta mempelajarinya secara terus-menerus, sehingga AI ini bisa cerdas layaknya seorang manusia. Kemudian, semakin banyak informasi yang didapatkan oleh AI, maka semakin cerdas juga AI tersebut. Salah satu contoh penerapan knowledge representation pada dunia nyata adalah ada pada aplikasi yang bernama Replika. Kemudian, hal-hal yang
dapat diwakili oleh representation knowledge adalah objek, fakta, peristiwa, dan kinerja. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mission Impossible merupakan suatu film yang menerapkan fungsi dari kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan yang digunakan antara lain visual pattern recognition dan knowledge engineering. Kecerdasan buatan tersebut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain pengenalan wajah di telepon genggam dan pemindai dalam bidang kedokteran. Dalam film ini menggabungkan kedua fungsi tersebut dalam satu alat berupa lensa kontak yang dapat memindai wajah serta mengenali target yang dituju. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa alat dalam film Mission Impossible yang berupa lensa kontak tersebut menggunakan bagian dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Terus saya akan menjelaskan tentang hubungan intelligence contact lens dengan cabang kecerdasan buatan knowledge representation. Knowledge representation biasa diartikan sebagai kecerdasan buatan yang menggambarkan representasi dari para pakar. Knowledge representation sekarang sering digunakan dalam memecahkan masalah kehidupan secara nyata. Pola hubungan antara intelligence contact lens dengan knowledge representation dapat dilihat pada saat pengambilan data dari suatu benda, misalkan bentuk wajah, yang dapat ditangkap oleh kontak lens. Semakin banyak data informasi yang dapat ditangkap oleh kontak lens, maka pola hubungannya akan semakin selaras. Dari intelligence contact lens, kelompok kami menghubungkan dengan knowledge representation karena dapat dilihat dari cara kerjanya, yaitu bekerja dengan menangkap semua identitas dari diri yang tampak dari luar seperti raut wajah, dengan menggunakan sistem seperti mode selfie untuk membuka kunci pada iPhone. Data atau informasi yang ditangkap oleh lensa akan diselaraskan dengan data yang sudah ada untuk dicocokkan. Intinya adalah pemahaman kita tentang semikonduktor dan optik sekarang sangat maju, sehingga kita dapat mengecilkan semua komponen yang diperlukan untuk tampilan komputer menjadi lensa kontak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan membahas tentang hubungan antara intelligent contact lens dengan kecerdasan buatan visual pattern recognition atau disingkat VPR. VPR dalam bahasa Indonesia berarti pengenalan pola. Pola sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pola visual dan pola non-visual. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak manusia yang tidak mengetahui bahwa ia sedang menggunakan visual pattern recognition dalam setiap kegiatannya. Karena dalam kehidupan manusia, VPR ini adalah sebuah indera yang digunakan untuk mengamati suatu objek tertentu. Contohnya dalam pengenalan pola visual, misalnya, kamu bertemu dengan teman SMP-mu. Kamu dapat mengenalinya dengan mudah meskipun kamu berada di tengah kerumunan orang ramai. Seperti itulah cara kerja dari intelligent contact lens yang kami bahas. Contact lens akan mendeteksi sebuah objek, lalu mengidentifikasi objek tersebut secara terperinci dengan gerakan manual mata.